Shalom, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom, sungguh senang hari ini saya bisa melihat jemaat-jemaat yang manis, yang ganteng, yang cantik. Oke, mari sebelum masuk ke ibadah, saya mengajak kita semua, mari kita meneduhkan hati dan juga pikiran kita. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Kita mau berdoa supaya Tuhan bisa membantu kita, menyiapkan hati kita. Sehingga kita bisa menjadi tanah yang lembut. Boleh menerima firman Tuhan itu. Dan juga boleh dari kedalaman hati. Melalui puji-pujian yang akan kita nyanyikan. Itu benar. Seperti kita sedang berbicara kepada Tuhan. Hai jemaat Tuhan yang setia, mari dengan sikap hormat kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dengarkanlah panggilan ibadah kepada setiap pribadi kita. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita mengungkap kasih Tuhan yang begitu besar, yang bisa kita lihat dengan mata, bahkan yang jauh melampaui logika kita. Dunia ini yang begitu indah diciptakan bagi setiap pribadi kita. Allah kita Allah yang besar. Mari kita menaikkan pujian. Bila aku lihat bintang gemerlapan. Dan bunyi riuh ku dengar.
bersatu dalam doa. Tuhan, kami tahu kami manusia di hadapan Tuhan itu seperti debu. Tidak berharga adanya. Namun Tuhan, ketika kami melihat karya tangan-Mu di tengah hidup kami, baik itu dalam suka yang Tuhan berikan, maupun dalam duka yang boleh kami alami, kami tahu bahwa Tuhan kami, Allah Immanuel. Dan ketika kami memandang itu semua, kami bisa berkata dalam hati kami, Tuhan, kami tahu kami berharga di hadapan Tuhan. Bahkan helai rambut di kepala kami pun Engkau tahu jumlahnya Tuhan. Tuhan, dengan kerendahan hati kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Bukan karena kuat kami, hebat kami, jabatan kami, uang kami, bukan. Tapi Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu memilih kami. Kami sungguh merasa berharga. Karena Tuhan telah memilih kami, telah melayakkan kami. Ini kami Tuhan, kami siap beribadah kepada Tuhan. Buka setiap suara kami, agar kami menyanyi dari dalam hati. Lembutkan hati kami ketika kami menaikkan pujian ini. Betul-betul dari ke dalam hati kami kagum akan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami. Kami sudah siap, kami siap beribadah. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berdaulat dari awal hingga akhir ibadah ini kami serahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Memang benar Tuhan telah menebus setiap kita. Bukan dengan emas perak, bahkan bukan dengan barang-barang yang bisa berlalu di dunia ini. Namun dengan darahnya. Dia menderita bukan karena kesalahannya, tapi untuk menanggung dosa manusia dari dulu sampai selama-lamanya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan
Bapak Ibu Saudara, apakah engkau dan saya benar-benar memberikan arti kepada darah Kristus yang tidak bernoda dan tidak bercela itu, yang Ia berikan kepada engkau dan saya secara cuma-cuma? Atau malahan dalam kehidupan kita seringkali menganggap remeh darah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dengan tetap melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Datanglah ke hadapannya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Bapa dalam surga, ini kami, manusia berdosa yang tidak layak. Tapi kalau hari ini kami bisa menginjakan kaki kami di tempat ini, itu karena Engkau sudah melayakkan kami. Lewat pengorbananmu di atas kayu salib bagi kami semua. Kami sungguh mengucap syukur ketika kami boleh mengetahui kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami datang hari ini. Kembali membawa setiap kegagalan kami. Kembali membawa setiap kekecewaan kami. Kembali membawa setiap luka-luka kami yang pada akhirnya itu membuat kami mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab kami tahu tanpa Tuhan hidup kami tidak ada artinya. Ajar kami untuk boleh terus memberikan arti yang penuh akan pengorbanan Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, dan terus berusaha untuk tidak lagi mengecewakan hati Tuhan. Ini permohonan kami ya Tuhan. Karena Tuhan yang mendengar, Tuhan yang memampukan dan menguatkan kami. Hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mari bersama dengan hati penuh sukacita. Saya ingin setiap dari kita menyalami 10 orang. Katakan, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Oke, amin. Tuhan adalah kekuatan kita. Benar, saudara-saudara? Adakah amin? Apakah Tuhan menjadi kekuatan dari setiap kita? Amin. Wah, ini kurang nih. Berarti nyandarnya cuma 50% nih ya. Katanya mesti nyandar 100%. Lagi. Tuhan adalah kekuatan kita semua. Amin. Kita menyandarkan hidup kita bukan berdasarkan pengetahuan, kehebatan kita, finansial kita, tapi kita menyandarkan semua pada Tuhan. Ada amin? Amin. Jika ada amin, mari dengan penuh semangat kita nyanyikan hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu
Mari bersama dengan umat percaya kita akan mengiklarkan pengakuan iman rasuli yang akan saya pimpin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bertumbuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari saat ini saya mengajak kita semua, kita akan menenangkan hati, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kiranya pujian ini, jangan melihat kiri kanan, menjadi ungkapan hati kita pribadi kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi murid Yesus. Aku mau diubahkan melalui firman yang akan kami dengar. Jadi murid Yesus di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini kami bisa datang di tempat ini. Kalau dari lagu tadi kami kembali diingatkan tentang bagaimana kami terus rindu untuk memiliki hati menjadi murid-murid Tuhan. Maka biarlah lewat firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengarkan, Tuhan yang boleh mengajar dan membentuk kami, agar kami boleh senantiasa menjadi murid-murid Tuhan yang berbuah bagi lingkungan sekitar kami. Hamba mau menyerahkan ya Bapak pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada hamba-Mu maupun juga jemaat yang mendengarkan. Dan biarlah itu juga boleh menjadi rema dalam kehidupan jemaat, sehingga mereka juga boleh terus terdorong untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk para penata layan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kecil banget suaranya, ya kita harus semangat gitu ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita hari ini? Ini tidak meyakinkan sukacitanya ya. Kalau misalnya saya tanya ada sukacita hari ini, Bapak Ibu Saudara bisa jawab ada gitu ya. Oke, kita tes dulu. Ada sukacita hari ini? Nah gitu, itu baru namanya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya mau minta tolong ke Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Kalau misalnya nanti sepanjang perjalanan khotbah, saya menyapa Bapak Ibu Saudara dengan nada seperti ini. Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa jawab, oi, gitu ya. Oke? Oke ya. Supaya saya tahu Bapak Ibu Saudara ini masih bersama-sama dengan saya di tempat ini atau enggak. Oke? Kita tes ombak dulu ya. Bapak Ibu Saudara. Oke, sudah siap ya. Berarti harus memperhatikan firman Tuhan dengan benar kalau gitu ya. Oke, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah kelompok kecil sebagai ladang pertumbuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, apakah menjadi orang dengan tubuh yang sehat dan ideal itu menjadi impian semua orang? Betul atau enggak sih Bapak Ibu Saudara? Betul ya? Nah coba Bapak Ibu Saudara bayangkan gimana kalau misalnya ada seseorang yang dia tuh mau hidupnya itu sehat. Dia tuh mau fisiknya itu bagus gitu ya, sehat. Ia rajin menonton video olahraga, dia juga memahami banyak sekali teori tentang kesehatan. Bahkan dia mengikuti begitu banyak konten-konten tentang pola hidup sehat. Gak cuma itu, dia juga belajar kira-kira diet seperti apa sih yang cocok dengan badan saya. Jadi semuanya itu dipikirkan dengan sangat baik. Nah menurut Bapak Ibu Saudara gitu ya. Apakah kira-kira gitu ya. Dia ini badannya akan jadi sehat. Badannya akan jadi terbentuk ideal gitu ya. Kalau misalnya semuanya itu hanya wacana saja. Jadi dia cuma kumpulin teori-teori, dia cuma nonton video-video tentang kesehatan, tapi dia tidak benar-benar melakukannya. Itu cuma disimpan aja gitu di handphonenya. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara akan ada perubahan gak sih di tubuhnya? Tentu gak ada ya. Sama sekali tidak memberikan perubahan. Mau dia menyimpan video pola hidup sehat kayak apapun juga kalau dia tidak lakukan maka tidak akan berdampak pada dirinya. Itu kenapa? Karena ia hanya tahu tentang bagaimana hidup yang sehat itu, bagaimana olahraga yang benar, tapi dia tidak benar-benar melakukannya. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan rohani kita, ya kita juga seperti itu. Kita datang beribadah setiap minggu bahkan ya. Kita datang mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu banyak hal tentang Tuhan. Tapi di sisi lain kita tidak pernah benar-benar memiliki kebersamaan bersama dengan Tuhan. Kita tidak bertumbuh bersama-sama. Kita tidak diproses dan dibentuk. Lalu pada akhirnya kita mengeluh sama Tuhan. Kenapa ya kondisi rohani saya ini
kayaknya nggak pernah stabil. Kenapa ya dalam melakukan pelayanan saya seringkali kehilangan semangat saya. Lalu pada akhirnya kita mengalami yang namanya kekeringan rohani. Bapak saudara, gaya kehidupan kerohanian yang seperti ini tentu adalah hal yang wajar. Wajar setiap kita mengalami kekeringan. Wajar ketika kita mengalami kelelahan karena pelayanan. Tapi kalau misalnya alasannya adalah karena kita tidak benar-benar tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, saya rasa itu alasan yang sama sekali tidak tepat. Kita tahu tentang Tuhan. Namun sayangnya kita tidak benar-benar mengenal Tuhan. Ketika kita tidak benar-benar mengenal Tuhan, maka kita juga tidak bisa membangun ritme kehidupan bersama dengan Tuhan tentunya. Saya ingat betul perkataan dosen saya yang terkasih, almarhumah Ibu Rahmiati. Beliau sering kalau di saat itu ya, kalau di kelas, beliau sering mengatakan perkataan ini. Kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Ketika kita mengenal Allah dengan baik, kita jadi tahu betul siapa diri kita. Kita jadi kenal betul siapa diri kita. Nah, kalau kita sudah kenal diri kita siapa, akhirnya juga kita tahu apa sih tujuan hidup kita, apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bapak saudara, salah satunya adalah dengan yang akan sama-sama kita bahas hari ini. Ketika kita mau sama-sama belajar mengenal apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan, nah kita belajar salah satunya hari ini. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sama-sama kita akan membacakan firman Tuhan lewat dari Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-42. Sudah ada di depan, Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk kita bisa membacakannya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan setiap hari mereka melakukan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita belajar tentang bagaimana kondisi jemaat mula-mula pada saat itu. Mereka tidak hanya tahu firman Tuhan, mereka tidak hanya tahu Kristus itu siapa. Tapi lebih daripada itu, mereka memiliki sebuah pola kehidupan yang membuat mereka itu benar-benar mengenal Allah. Dan akhirnya mereka bertumbuh secara rohani. Ini karena para rasul yang adalah murid-murid Yesus pada saat itu, mereka itu terus melanjutkan pengajaran yang sudah Yesus berikan kepada mereka. Dan mereka mengajar itu di bait Allah dan juga di rumah-rumah jemaat. Nah, yang menarik di ayat ini adalah para rasul ini tuh tidak hanya mengajar dalam ibadah besar seperti di bait Allah, tapi mereka juga mengajar dalam komunitas yang lebih kecil, yaitu di rumah-rumah jemaat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya para rasul ini secara tidak langsung mereka membentuk kelompok-kelompok kecil. Di mana para jemaat itu dapat tetap belajar tentang Kristus meskipun mereka di luar bait Allah. Maka bisa kita pelajari dari bagian ini bahwa kelompok kecil itu ternyata adalah bagian dari rancangannya Tuhan bagi pertumbuhan iman umat yang dikasihinya. Maka seperti inilah pola kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu. Kita akan menemukan bahwa ternyata komunitas yang ideal itu bukan hanya komunitas yang besar di bait Allah, tapi juga komunitas-komunitas kecil yang terbentuk dalam rumah-rumah jemaat. Menariknya Bapak Ibu Saudara, semua ini ya terjadi di tengah tantangan yang begitu besar yang melanda para rasul pada saat itu. Kenapa? Karena ada perbedaan wilayah, karena ada perbedaan etnis, ada perbedaan bahasa. Itu yang menjadi tantangan bagi para rasul untuk melakukan pengajaran di rumah-rumah. Namun dengan pertolongan Kristus semua hambatan itu tidak sama sekali menghentikan
pengajaran para rasul. Bahkan jika kita mundur sedikit dari ayat yang kita baca tadi, maka kita akan melihat sebenarnya suasana seperti apa sih yang dirasakan oleh para rasul waktu itu. Kalau di bagian sebelumnya dikatakan apa? Para rasul itu sampai harus dihukum cambuk karena apa yang mereka lakukan. Tapi apakah itu membuat mereka stop? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Mereka justru melihat bahwa penderitaan itu adalah sebuah kehormatan bagi mereka. Karena mereka menderita dalam pelayanan kepada Kristus. Ini menunjukkan bahwa penginjilan pada saat itu bukan hanya sekedar tugas para rasul gitu ya. Tapi mereka menyadari bahwa itu adalah panggilan hidup mereka yang harus mereka hidupi dengan sepenuh hati. Gak boleh main-main. Dan tentu kita bisa melihat sama-sama buah dari ketegaran para rasul, dari ketaatan mereka, dari keberanian mereka. Yaitu adalah Injil menyebar dengan sangat luas pada saat itu. Dan semakin banyak orang yang mengenal siapa itu Yesus Kristus. Para rasul ini pergi dari rumah ke rumah, membangun komunitas, mereka mengajar dan juga memuridkan jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pola pengajaran ini sebenarnya sudah bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2. Ayatnya yang ke-46, di mana di situ ada sebuah kesinambungan begitu ya dalam praktik pengajaran dari rumah ke rumah. Dan akhirnya mereka terus melakukan kebiasaan itu sehingga mereka bisa saling membangun. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat ya bahwa penginjilan dari rumah ke rumah itu menjadi ladang pembangunan iman yang sangat efektif. Dan pada akhirnya kita bisa melihat juga bahwa pertumbuhan iman jemaat mula-mula itu tidak bergantung pada sebuah sistem yang rumit. Tetapi pada dorongan Roh Kudus lewat komunitas dengan skala yang kecil. Tapi meskipun dengan skala yang kecil, para jemaat dan juga para rasul ini bisa tetap saling menguatkan satu sama lain. Nah, kalau untuk kita di masa ini, komunitas atau kelompok kecil itu biasa kita kenal dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan apa? KTB atau kelompok tumbuh bersama. Jadi dalam KTB jemaat mula-mula pada saat itu isinya adalah mereka hanya berbicara tentang Kristus yang adalah Mesias gitu ya. Dan hati jemaat dipenuhi oleh kasih Kristus sehingga mereka mau mendengar, mereka mau belajar dan mau semakin mengenal Kristus. Inilah kekristenan yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Di mana ada keyakinan yang timbul, yang tumbuh dalam hati jemaat. Tapi gak cukup sampai di situ. Mereka juga terdorong untuk mengabarkan Injil keluar, untuk membagikan imannya kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pemahaman ini kita mulai lihat ya bahwa ada pola yang Tuhan bangun dalam kehidupan jemaat mula-mula. Apalagi kalau bukan lewat kelompok kecil. Pertanyaannya adalah kenapa sih harus kelompok kecil? Nah, kebiasaan yang dibangun oleh para rasul ini ternyata sesuai nih Bapak Ibu Saudara dengan sebuah survei yang dilakukan oleh seorang penulis buku tentang pertumbuhan gereja. Namanya adalah Gary McIntosh. Nah, dia melakukan sebuah survei dengan pertanyaan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimanakah orang-orang datang kepada Kristus saat ini? Maka hasilnya adalah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat dalam peringkat pertama, relasi yang membangun atau membawa orang datang kepada Kristus itu ternyata lewat relasi yang sangat dekat. Relasi pertemanan, relasi bestie-bestie kita, relasi keluarga kita, tetangga sekitar kita. Bukankah relasi seperti ini ya, teman, keluarga,
tetangga kita gitu ya, sahabat-sahabat kita. Bukankah relasi seperti ini yang biasanya menjadikan atau muncul dari kelompok kecil, Bapak Ibu Saudara? Maka pola ini bukan suatu kebetulan, tapi sebuah prinsip rohani yang bisa sama-sama kita pelajari bahkan sampai hari ini. Dan jika saya mau merangkumnya, maka hari ini kita bisa sama-sama melihat 3 hal sederhana mengapa kelompok kecil itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan iman kita. Maka poin khotbah saya hari ini saya singkat juga dengan istilah KTB. Jadi ada 3 poin khotbahnya ya. Nah, yang pertama, K yang pertama adalah kebiasaan. Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah, dalam Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-42, kita bisa melihat itu dimulai dengan kata setiap hari dan setiap hari. Ini menunjukkan bahwa kehidupan rohani jemaat mula-mula itu bukan sekedar mereka lakukan itu sebagai kegiatan mingguan. Tapi mereka jadikan itu sebagai gaya hidup mereka yang mereka lakukan setiap hari. Artinya mereka sering bertemu, mereka sering belajar gitu ya. Sehingga mereka tidak hanya mencari Tuhan saat ibadah, tapi juga menjadikan Tuhan itu jadi bagian dari kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika kehidupan rohani kita itu jauh, ketika berelasi dengan Tuhan itu tidak menjadi kebiasaan buat kita, maka tentu iman kita ini menjadi tidak stabil. Kita mudah bergantung sama mood kita sendiri. Kalau kita lagi senang ya udah kita datang sama Tuhan, kita mengucap syukur. Kalau kita dikecewakan, kita marah-marah sama Tuhan. Kita melupakan Tuhan. Dan akhirnya itu juga yang membuat kita cepat lelah dalam pelayanan, bahkan akhirnya membuat kita mengalami kekeringan. Tapi masalahnya itu bukan karena kita tidak tahu Tuhan, tapi karena kita tidak benar-benar mengenal Tuhan. Dan karena itu juga akhirnya kita tidak bisa membangun ritme kehidupan bersama dengan Tuhan. Seperti sebuah tanaman, Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan sebuah tanaman, dia tumbuh dengan subur. Terus kita akhirnya menyiram dia itu seminggu sekali. Apakah dia langsung mati Bapak Ibu Saudara? Enggak ya. Tapi pelan-pelan dia akan menjadi layu. Karena tidak disiram setiap hari. Demikian juga dengan iman kita Bapak Ibu Saudara. Maka disinilah kelompok kecil itu menjadi penting. Karena melalui komunitas kecil kita bisa belajar firman Tuhan itu secara konsisten. Gak perlu nunggu hari Minggu kita datang ke gereja baru kita belajar firman Tuhan. Kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling mendorong satu sama lain. Sehingga iman kita tuh tidak lagi bergantung pada perasaan kita. Tapi bertumbuh melalui ritme kebiasaan yang sehat bersama dengan Tuhan. Itu poin yang pertama, kebiasaan. Yang kedua adalah T. T-nya itu adalah tempat, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau kita melanjutkan dari ayat yang tadi, setelah kata dan setiap hari, maka kata-katanya adalah mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Ini berarti pertumbuhan iman jemaat itu tidak hanya terjadi dalam ibadah yang besar. Tapi justru mereka diperdalam imannya dalam komunitas kecil. Kenapa iman mereka tuh bisa diperdalam dalam komunitas kecil Bapak Ibu Saudara? Karena dalam kelompok kecil itu ada ruang bagi kita untuk saling percaya satu sama lain. Kita bisa belajar untuk terbuka satu sama lain. Dan dalam kelompok kecil kita didorong untuk tidak hanya menjadi penonton, tapi kita juga menjadi keluarga, satu keluarga dalam Kristus.
kita bisa saling mengenal, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menanggung beban satu sama lain. Itulah mengapa kelompok kecil itu menjadi sebuah kelompok pembelajaran yang efektif, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara coba membayangkan api unggun gitu ya. Kalau misalnya bara api itu dikumpulkan, tentu apinya akan semakin besar. Tapi kalau misalnya kita ambil satu-satu bara api itu, tentu apinya akan tetap menyala. Tapi lama-lama akan semakin kecil. Demikian juga dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya, pada hakikatnya Tuhan menciptakan kita itu tidak untuk kita tuh hidup sendiri. Maka lewat kelompok kecil kita bisa sama-sama belajar nih untuk dikenal dan mengenal. Kita belajar untuk dikuatkan dan juga menguatkan. Terlepas daripada itu kita sama-sama diproses dan dibentuk. Ini karena pertumbuhan sejati itu bukan hanya terjadi dalam lingkaran yang besar. Tapi justru dimulai dari lingkaran yang lebih kecil. Maka itu adalah poin yang kedua, yang T ya. Nah yang terakhir B-nya adalah bertumbuh dan bersaksi. Bapak Saudara, apa yang dilakukan para rasul saat itu di mana mereka memutuskan untuk tidak henti-hentinya mengajar dan memberitakan Injil, itu menunjukkan hasil ke arah yang seimbang. Yaitu ke dalam dan juga keluar. Ke dalam, mereka bertumbuh gitu ya, dalam pengenalan akan Tuhan, mereka diajar, mereka dibentuk setiap hari dalam kelompok kecil. Tapi gak stop sampai di dalam aja. Mereka juga keluar, ketika mereka keluar, mereka terdorong untuk bersaksi melalui pemberitaan Injil. Jadi para rasul di sini tuh berusaha untuk membentuk sebuah proses pertumbuhan yang benar. Yaitu yang dimulai dari dalam, dari diri sendiri, di mana iman itu dibangun, hidup itu diproses, kebiasaan itu dibentuk. Tapi gak cukup berhenti sampai di situ. Ketika kehidupan benar-benar sungguh diubahkan, maka secara alami itu akan keluar dari hidup kita. Itu akan kita bagikan kepada orang lain. Bapak Saudara, kalau saya bisa memberikan sebuah gambaran, maka akan seperti botol minum. Jadi hidup kita ini seperti botol gitu ya, botol air. Apakah botol ini akan berguna kalau tidak ada isinya, Bapak Ibu Saudara? Tentu gak berguna ya. Botol akan berguna kalau ada air di dalamnya, gitu ya, supaya bisa kita minum. Sampai di sini memang betul, kehidupan yang terisi seperti botol ini betul. Tapi ketika kita berbicara mengenai menjadi anak-anak Allah, ketika kita berbicara mengenai kita menjadi rekan sekerja Allah, itu tidak cukup hanya sampai kepada botol ini terisi. Ketika kita menjadi anak-anak dan rekan kerja Allah, maka Allah menuntut kita untuk botol ini terus-menerus terisi. Bahkan sampai tumpah-tumpah, meluap-luap kemana-mana. Supaya apa? Supaya daerah di sekitarnya juga ikut basah. Maka lihatlah dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu memastikan apakah kita ini sudah terisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara dan saya menemukan, oke, saya sudah terisi. Maka ada langkah selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Apakah cukup stop sampai hanya kita terisi? Enggak. Kita justru harus menjadikan apa yang sudah mengisi kita itu meluap-luap. Sehingga kita bisa membagikan, sehingga kita juga bisa ikut membasahi lingkungan sekitar kita dengan kebenaran Injil itu.
Dan kita akan bisa melihat bahwa kasih Allah yang melimpah dalam kehidupan kita itu tersalurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, itulah 3 poin yang bisa menjadi pengingat kita. Supaya kita dapat kembali memahami akan pentingnya memiliki kelompok kecil untuk mendukung dan juga menjaga kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara, nah berarti masih bersama dengan saya ya, terima kasih. Nah kemarin saya dan beberapa teman-teman di remaja itu kita nobar gitu ya, nonton bareng. Dan saya memutarkan film yang berjudul ini Bapak Ibu Saudara, The Forge gitu ya. Nah film ini mengisahkan tentang perubahan hidup dan pertumbuhan iman seorang anak yang bernama Isaiah. Dan dia mendapatkan perubahan serta pertumbuhan iman itu lewat kelompok kecil. Nah kelompok kecilnya ini bernama The Forge gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah apa yang bisa saya pelajari dari film ini? Saya belajar bahwa iya memang betul keselamatan yang Kristus berikan kepada kita itu memang Kristus berikan itu secara cuma-cuma. Tapi kan tidak stop sampai di situ. Ya Bapak Ibu Saudara. Tapi menjadi murid yang setia dan taat melakukan apa yang Kristus inginkan. Itu perlu harga yang sangat mahal yang harus kita bayarkan. Tokoh Isaiah dalam film ini ya, yang anak laki-laki ini. Itu dia digambarkan sebagai seorang pemuda yang malas. Dia kecanduan main game. Dan pokoknya hidupnya itu tuh kayak tidak punya arah dan tujuan. Nah tapi hidupnya ini berubah ketika dia mencoba untuk mencari kerja. Dan di tempat kerjanya ini dia bertemu dengan bosnya gitu ya. Dan bosnya ini yang nantinya akan menuntun dia bukan hanya dalam dunia kerja. Tapi juga menuntun pertumbuhan imannya dia. Nah Bapak Ibu Saudara, The Forge sendiri itu dalam bahasa Indonesianya adalah tempat penempaan. Jadi makanya ada gambar pedang, pedang itu kan biasanya ditempah ya sama tukang besi gitu supaya terbentuk. Nah jadi tujuannya ada kelompok The Forge ini adalah di mana dalam kelompok kecil ini orang-orang yang ikut dalam kelompok kecil itu betul-betul ditempa untuk hidup sesuai kehendak Kristus. Nah perlahan-lahan nih kehidupan si Isaiah ini mulai mengalami perubahan Bapak Ibu Saudara. Dia belajar tentang bagaimana bekerja dengan baik sekaligus memperbaiki relasinya dengan Tuhan. Karena sebelumnya si Isaiah ini tuh hanya dia hanya tahu Tuhan baik sama dia, oke. Tapi dia tidak benar-benar memiliki hati untuk kenal Tuhan itu tuh siapa sih. Sampai akhirnya di titik di mana Isaiah ini dia mengambil keputusan yang cukup besar. Yaitu dia bisa mengampuni ayahnya yang meninggalkan dia dan ibunya sejak dia masih kecil. Dan pengampunan yang tidak mudah ini dia pelajari dari bosnya. Atau ketua kelompok The Forge itu. Bagaimana cara dia belajar? Tentu dia dikuatkan dengan pemberitaan firman Tuhan, betul. Tapi ketika dia melihat kesaksian hidup dari bosnya, itu yang mengubah dia. Jadi bosnya ini memiliki anak laki-laki berumur 17 tahun yang meninggal karena ditabrak oleh pengemudi yang mabuk kondisinya. Dan dia hidup dalam kemarahan yang begitu lama sampai akhirnya dia bisa menemukan pemimpin kelompok yang bisa membimbing iman dia. Tidak cuma membimbing iman bosnya Isaiah ini, tapi lebih daripada itu. Dia juga mengambil langkah yang berani. Dia mengampuni orang yang menabrak anaknya sampai meninggal itu. Dan orang yang menabrak anaknya ini menjadi murid pertamanya dalam kelompok KTB The Forge ini. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ketika hidup seseorang itu dipenuhi dengan kasih Allah yang melimpah-limpah. Itu dia akan otomatis membagikannya kepada orang lain. Sama seperti yang
bosnya Isaiah lakukan dan Isaiah sendiri. Setelah dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam kelompok itu, dia menyadari itu tidak hanya stop pada dirinya saja, tapi dia membagikan itu dimulai lewat relasi-relasi yang dekat. Teman-temannya, lingkungan sekitarnya. Sampai akhirnya dia juga memberanikan diri untuk mengajar dan menginjili orang lain. Kalau misalnya kita pikir-pikir ulang, Bapak Saudara, bukankah hal yang sama juga dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri? Membangun relasi yang dekat, membentuk kelompok kecil bersama dengan 12 muridnya. Dan relasi Yesus bersama dengan para murid ini yang menjadi pintu utama bagi dia untuk bisa melakukan pengajaran dan juga penginjilan. Tapi gak cuma stop sampai di apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita bisa melihat para murid juga melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara, setelah kita memahami hal ini, pertanyaannya kembali lagi kepada kita. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Sejauh mana sih kita mengenal Allah dan Allah itu berdampak dalam hidup kita? Mungkin banyak dari kita yang sudah lama bergereja, yang terlibat pelayanan ini, pelayanan itu, sudah mengenal Tuhan. Tapi ternyata jauh dalam lubuk hatinya dia sering kali mengalami kekeringan. Kekeringan itu bisa jadi karena mungkin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita masih enggan untuk terlibat dalam pelayanan maupun juga dalam kelompok kecil tentunya. Karena mungkin kita merasa sibuk, karena mungkin kita merasa aduh kayaknya saya belum siap deh untuk ikut kelompok kecil. Atau mungkin kita merasa kayaknya kelompok kecil itu bukan hal yang urgent untuk saya lakukan sekarang. Padahal Bapak Ibu Saudara di gereja manapun termasuk gereja kita sudah memfasilitasi kita dengan kelompok-kelompok kecil. Di gereja kita contohnya, kita ada PKK, Persekutuan Wilayah. Lalu di remaja juga kita ada kelompok-kelompok KTB. Di pemuda yang saya tahu juga ada tim futsal gitu ya. Di mana mereka juga sering main. Dan mungkin kelompok-kelompok kecil yang bisa Bapak Ibu Saudara ikuti atau Bapak Ibu Saudara mulai. Misalnya dengan hobi yang sama. Misalnya kita bikin ke kelompok kecil karena kita suka minum kopi misalnya. Atau kita bikin kelompok kecil karena kita misalnya pelihara anabul gitu dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita bertumbuh dan berbuah lewat kelompok kecil yang kita ikuti? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kalau kita ini dipanggil menjadi anak-anak Allah, bahkan lebih dari itu. Kita dipanggil untuk menjadi rekan sekerjanya. Menjadi rekan sekerja Allah bukan hanya berarti Bapak Ibu Saudara datang, duduk, diam, mendengarkan, lalu pulang gak bawa apa-apa. Menjadi rekan sekerja Allah berarti kita ikut ambil bagian dalam pekerjaan yang sudah Tuhan mulai lebih dulu. Kita hanya perlu melanjutkan, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan memulainya itu dari komunitas kecil. Karena itu hari ini Tuhan mengundang kita untuk tidak lagi hanya menjadi penonton saja, Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya datang, mendengar lalu pulang dan tidak membawa perubahan apapun. Tapi Bapak Ibu Saudara, mulailah melangkah masuk dalam komunitas-komunitas yang bisa memproses kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita gak perlu langkah-langkah yang rumit, hanya dimulai dengan langkah sederhana. Dimulai dari bagaimana Bapak Ibu Saudara mau membuka diri. Dimulai dari bagaimana Bapak Ibu Saudara mau meluangkan waktu untuk ikut kelompok kecil. Dan yang paling penting,
Kita bisa memulainya dengan hati yang mau berkomitmen dalam kelompok kecil. Dan dari langkah kecil itu kita akan bisa melihat pertumbuhan yang Tuhan berikan itu secara luar biasa. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita mari bertanya dalam hati kita masing-masing. Apakah saya, Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh mau bertumbuh atau kita hanya nyaman dengan kehidupan rohani yang cukup? Apakah engkau dan saya bersedia untuk diproses dalam komunitas atau kita lebih memilih berjalan sendiri dan kita akhirnya nggak mengalami pertumbuhan apapun? Sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu Saudara, kelompok kecil itu bukan hanya sekedar program gereja. Tapi itu juga alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kehidupan engkau dan saya. Jadi hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara tetap mau jadi penonton atau kita mau mulai menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan sebagai rekan-rekan kerjanya Tuhan? Mari kita sama-sama merenungkannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, hari ini kami kembali mempertanyakan bagaimana kehidupan rohani kami. Apakah kami sudah terisi? Atau mungkin jika kami sudah terisi, apakah kami sudah melimpah-limpah dengan kasih Tuhan sehingga kami secara alami membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kami? Jika engkau menemukan kami sama sekali belum terisi, maka ajar kami untuk memiliki hati dan kehidupan yang terbuka untuk terisi dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Untuk terisi dengan firman Tuhan. Tapi jika engkau mendapati kami sudah terisi, ajar kami, kuatkan kami, agar kami juga memiliki kehidupan yang terdorong untuk senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Baik itu lewat pertemanan kami, keluarga kami, tetangga kami, apapun itu lewat kelompok-kelompok kecil kami. Kami mengucap syukur ketika kami boleh mengenal dan mengetahui kalau kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah itu. Ajar kami untuk juga bisa melimpahkan itu ke orang-orang di sekitar kami. Karena kami tidak mampu sendiri. Tapi dengan atau lewat kelompok kecil kami bisa sama-sama dikuatkan. Dan kami mulai bisa melangkah dalam ketaatan iman kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan, tapi biarlah Engkau sendiri yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berbuah dan hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami. Kami sudah berdoa. Amin. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan menaikkan pujian tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi
bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Terimalah pemberian ini sebagai tanda kasih, syukur dan ketaatan kami kepadamu. Pakailah persembahan ini untuk pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami untuk selalu setia memberi dengan hati yang tulus dan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan warta gerejawi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi setiap kita. Kita bersyukur kalau minggu ini Tuhan memanggil kita mendekat kepadanya. Kita boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita tadi mungkin ketika datang kita buru-buru duduk. Kita belum sempat menyapa kiri kanan kita, depan belakang kita. Yuk kita kasih salam dengan sukacita dan kita katakan Yo Ni Chen Hao. Terima kasih hari ini untuk penginjil V yang boleh bersama-sama dengan kita tempat ini, boleh membagikan firman Tuhan dan kepada tim pelayan hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya mari kita menerapkan firman Tuhan hari ini dengan menghadiri persekutuan keluarga Kristus yang pada hari Rabu 15 April diadakan di 3 wilayah kita masing-masing. Di wilayah Agape, di tempat Ibu Sumi, ya alamatnya kita bisa lihat. Kita boleh mempersilakan Ibu Sumi untuk berdiri sebentar supaya kita mengenal. Oke, ini wilayah Agape. Kemudian wilayah Storge di rumah Ibu Linda Sianli. Silakan Ibu Linda Sianli, ini di Purnama. Kemudian yang ketiga wilayah Filia. Itu di rumah Ibu Ciugue, ya di Serdam. Ibu Ciugue, yang ini. Terima kasih untuk kesediaannya, nanti bersama-sama kami boleh bersama-sama di persekutuan keluarga Kristus. Bapak Ibu Saudara, apakah hari ini ada yang baru pertama kali hadir? Ada yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah kita? Nggak ada ya? Oke, setiap kita boleh setia beribadah kepada Tuhan senantiasa. Yang keempat, kita ada kebaktian Padang di dalam event kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, event ini kita akan bersama-sama mengadakan ibadah Padang di Jungkat Beach. Ya. Nah, kita dikenakan biaya pendaftaran bagi anak-anak sekolah minggu dikenakan biaya pendaftaran sebanyak 35.000. Anak remaja 45.000, pemuda, dewasa dan sampai lansia itu 65.000 per orang. Ya, kita akan perlihatkan slide untuk ibadah Padang, jam dan lokasinya. Nah, serta gambar ya, foto tempat di mana kita akan pergi nanti ya. Kemudian pendaftaran bisa menghubungi saudari Esi ataupun saudara Erwin guru sekolah minggu. Ya, nanti formnya ada sama mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, selanjutnya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu informasi sekaligus ungkapan terima kasih kepada Bapak Agustan. Ya. Nah dengan penuh rasa syukur kita mengingat dan menghargai pelayanan yang telah diberikan oleh Bapak Agustan yang telah setia melayani sebagai sopir gereja sampai pada hari ini. Nah, seiring dengan waktu, Bapak Agustan telah memasuki masa purna tugas dan pensiun. Dan setiap kami percaya bahwa setiap pelayanan yang telah beliau lakukan, baik yang terlihat, baik yang tidak terlihat, telah menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan di tengah-tengah GKY Pontianak.
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, atas kesetiaan dan tanggung jawab yang telah diberikan, yang telah dilakukan selama ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati Bapak Agustan dengan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam setiap langkah kehidupannya ke depan. Bapak Agustan boleh berdiri. Terima kasih Pak Agus. Mari kita terus mengingat beliau di dalam doa kita. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati. Nah, pada saat ini Ibu Sumi sebagai sekretaris BPBJ itu akan memberikan simbolis kepada Pak Agus. Silakan Pak Agus boleh maju ke depan bersama-sama dengan Ibu Sumi dan Pak Syari. Oke, terima kasih Pak Agus untuk dedikasinya selama ini. Nah, Pak Agus sekarang dia mau menyampaikan 1-2 patah kata. Ya, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Saya diberi waktu untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata. Ya, terutama saya ucapkan terima kasih kepada penginjil kita, Contau Deni, beserta Simonya, kepada Contau Tona, beserta Simonya juga, ya, ke semua pengurus GKY Pontianak, saya ucapkan terima kasih semuanya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan selama saya bekerja di sini, yang sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama penumpang saya. Ya, mohon maaf agak grogi. Seumur hidup pagi ini pegang mic. Ya, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak sengaja maupun sengaja, terutama ke penumpang saya. Satu sisi mungkin sedang nunggu saya, jemputan, agak lama, kesel mungkin. Satu sisi saya sedang menunggu penumpang yang lain. Ya, saya mau ngomong apa, saya juga kesel kadang-kadang. Ya, tapi udah semua kita. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Agus, Tuhan berkati. Demikian warta gereja hari ini, mari kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu, dengarlah ayat pengutusan yang mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita katakan, nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Pergilah dan hiduplah sebagai terang dan garam di dalam dunia ini. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita mengambil saat teduh, ibadah kita telah selesai.